Selamat sore. Kali ini aku mau membahas tentang komunis, dan kebetulan di Indonesia telah terjadi sejarah G30 SPKI. Oke, mungkin aku punya visi misi yang sama dengan Bapak Komunis kita. Bapak Komunis di dunia, pendiri Partai Komunis atau pendiri ide komunis. Intinya Karl Marx mendirikan ide komunis, yaitu melawan kapitalis, melawan uang, melawan negara. Jadi setiap warga atau buruh harus mendapatkan nilai yang sama dengan tenaga yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah uang. Yang kedua adalah agama. Ternyata aku dan Karl Marx juga melawan agama. Jadi yang pertama, uang. Aku punya ide tentang negeri tanpa uang. Tentang agama, aku punya ide tentang edukasi. Intinya banyak masyarakat umum atau masyarakat awam yang tidak ngerti, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan nantinya sanggar edukasi yang menjadi ideku atau yang ingin aku dirikan mampu membuat orang awam bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan uang, aku punya visi misi negeri tanpa uang. Jadi negeri tanpa uang adalah negara atau masyarakat yang terbebas dari sistem uang. Jadinya satu sama lain mendapatkan fasilitas karena tukar menukar tenaga, pikiran, dan keahlian. Dulu ketika aku viral, aku dipanggil teman-temanku Dajjal. Ya, Dajjal itu bermata satu. Jadi bermata satu bukan berarti jahat ya. Satu itu artinya adalah fokus. Dalam statusku di Instagram yang menjadi masalah waktu itu adalah Dajjal adalah Allah. Jadi aku menyamakan Dajjal dengan Allah. Intinya Tuhan itu dibilang satu juga bisa bermanifestasi. Ada yin, ada yang. Kalau dalam film Disney yang berjudul Moana itu ada TK dan ada TVT. Ya, intinya yang paling mudah menggambarkan adalah yin dan yang. Jadi Tuhan sebenarnya ada dalam diri manusia masing-masing. Ada sifat baik dan sifat buruk. Tuhan, kalau manusia punya dua sifat itu, Tuhan pasti punya dua sifat itu juga. Cuma dalam agama Islam ada Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang baik. Sedangkan nama-nama Tuhan yang jelek tidak ada, dimasukkan dalam sosok Dajjal. Sedangkan dalam agama Cina ada yin dan yang. Mungkin itu lebih mudah menggambarkan kalau Tuhan itu bisa baik dan bisa jahat, yaitu yin dan yang. Mungkin waktu itu aku nggak ada kepikiran atau maksud yang aneh-aneh. Ternyata kepikiran Dajjal adalah Allah, adalah Tuhan memang punya sifat baik dan sifat buruk. Kalau dalam agama Hindu, dewa yang baik adalah Dewa Brahma, dewa pencipta. Sedangkan Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara di bumi. Sedangkan dewa penghancur atau dewa jahat adalah Dewa Siwa. Jadi menurutku Dajjal itu Dewa Siwa. Sedangkan Allah adalah Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Kamu setuju atau enggak? Coba komen di bawah. Hari ini tanggal 30 September 2023. Di Indonesia dijadikan hari untuk memperingati gerakan G30 SPKI, kegiatan PKI Partai Komunis di Indonesia.
Kira-kira menurutmu bapak komunis itu siapa? Apakah Hitler yang membantai orang-orang Yahudi? Apakah Aidit yang membantai 7 jenderal di Indonesia? Bukan. Pendiri atau yang punya ide yang mendirikan ide komunis adalah Karl Marx. Coba browsing di Google. Apakah Hitler yang menyuruh adalah Karl Marx? Apakah Aidit yang menyuruh membunuh 7 jenderal adalah Karl Marx? Bukan. Sebenarnya ide Karl Marx itu baik. Hanya kepentingan Hitler dan Aidit aja untuk kepentingan politik. Jadi Karl Marx sebenarnya mendirikan ide komunis adalah kesetaraan pendapatan materi yang didapatkan oleh kaum buruh. Jadi kalau aku punya ide yaitu negeri tanpa uang. Jadi sebenarnya hidup ini kita mendapatkan fasilitas dari tukar menukar tenaga, pikiran, keahlian. Sedangkan agama, aku ingin mendirikan sanggar edukasi agar orang awam mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi menurutmu gimana? Apakah Karl Marx orang jahat atau baik? Dia idenya bagus loh menurutku. Dan aku akan meneruskan cita-cita Karl Marx, menghilangkan sistem uang dan menghilangkan sistem agama di bumi. Tuhanmu satu, Tuhanku banyak. Yang percaya satu agama mungkin hanya Islam ya. Sedangkan Kristen, Hindu, dan Buddha percaya banyak Tuhan. Ketika orang Islam melihat Yesus berdoa, heran. Yesus kan Tuhan, kok berdoa kepada siapa? Tuhannya kan Yesus sendiri. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Oke, dalam agama Kristen ada Trinitas, yaitu Yesus, Bapa Allah, dan Roh Kudus. Sedangkan di agama Hindu ada 3 dewa utama, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ketika Dewa Wisnu turun ke bumi menjadi awatara, menjadi Ramaparashu, menjadi Ramayana, menjadi Krishna, menjadi Buddha, Siddhartha Gautama, dan yang terakhir nantinya Dewa Wisnu akan turun ke bumi menjadi Kalki Awatara. Pengen sih nantinya aku yang menjadi Kalki Awatara atau Buddha Maitreya yang akan datang. Hanya saja aku harus memantaskan diriku sendiri. Oke, dalam kepercayaan Hindu dia percaya 3 Tuhan inti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ketika Dewa Wisnu turun ke bumi menjadi awatara, masih ada dewa lain di langit, ada Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Dan setiap Dewa Wisnu berkelana ke bumi ditemani oleh Dewa Siwa. Ketika dalam Ramayana Dewa Siwa menjadi Hanoman. Dan sama juga ketika Dewa Wisnu menjadi Krishna, Hanoman juga menemani Dewa Krishna dalam perang Bharatayuddha. Nah, ketika Dewa Wisnu turun ke bumi dan dia berdoa, ya ada Tuhan lain seperti Dewa Brahma. Nah, kalau Yesus reinkarnasi Tuhan, ya pasti ada Tuhan lain di atas sana, ya pasti Bapa Allah. Sedangkan di agama Islam percaya monoteisme, jadi Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia. Kalau agama Kristen, Tuhan reinkarnasi ke tubuh manusia menjadi Yesus Kristus. Sedangkan dalam agama Hindu, Tuhan atau Dewa Wisnu turun ke bumi menjadi awatara. Dan yang terakhir yang akan datang nanti adalah Kalki Awatara. Jadi ketika manusia disebut Tuhan,
dia masih berdoa kepada Tuhan yang lain yang di atas sana. Itu kepercayaanku. Banyak yang bilang aku ateis atau komunis. Dibilang ateis, nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Tapi aku percaya kalau Tuhan itu banyak. Aku dibilang komunis, juga aku percaya Tuhan itu ada, tapi dimensi lain. Ya kalau di dalam agama Hindu dipercaya punya banyak tangan, punya. Jadi dewa itu sebenarnya tidak, bukan berbentuk fisik, bisa jadi dia dimensi di atas dimensi kelima, bisa dimensi ke-100, ke-10, karena dia berhubungan dengan waktu, sedangkan manusia hanya terikat kepada waktu dan materi. Kalau aku percaya Tuhan kemungkinan ada Anunnaki, ada Tuhan dimensi ke-100 yang bisa menciptakan semesta. Jadi menurutmu aku percaya Tuhan atau tidak? Coba komen di bawah ya. Tuhan itu sebenarnya artinya adalah penguasa, the Lord, God, dewa. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Penguasa langit ada sendiri, penguasa di bumi ada penjaga, Dewa Wisnu. Jadi menurutmu aku percaya Tuhan atau tidak? Aku percaya banyak Tuhan. Tuhanmu satu, Tuhanku banyak. Coba komen di bawah. Gak usah maksa. Jadi kalau kamu maksa, ya mungkin kalau kamu Islam percaya satu Tuhan. Tuhan kalau reinkarnasi jadi manusia, umat Islam nggak akan percaya. Lalu Muhammad itu kira-kira siapa? Dulu awal aku tidak percaya Tuhan, tidak percaya surga neraka, karena aku mempelajari agama Hindu. Awalnya tertarik agama Hindu karena melihat sarung yang dipakai Hanuman yang bentuknya kotak-kotak. Waktu itu aku mengarang cerita tentang Ramayana 2020. Salah satu tokohnya adalah Hanuman yang pakai sarung kotak-kotak. Nah dari situ aku berpikir ini kan sarungnya agama Hindu, jadi aku belajar agama Hindu. Dari tiga kepercayaan inti dalam agama Hindu yang aku ingat adalah satu, reinkarnasi, yang kedua adalah karma, yang ketiga adalah kasta. Jadi kalau aku percaya reinkarnasi, ya manusia ini nantinya akan hidup kembali di bumi atau mungkin planet lain yang ada makhluk hidup. Jadi alam surga neraka itu menurutku tidak ada. Jadi akhirat itu hanya sementara. Tentang karma, jadi karma itu yang jadi siklus manusia. Ketika dia berbuat baik, di reinkarnasi berikutnya dia bisa menjadi raja, bisa menjadi orang kaya, banyak uang, punya kesadaran tinggi. Sedangkan kalau dia melakukan kejahatan, nanti karma di reinkarnasi berikutnya dia bisa jadi orang cacat, orang miskin, dan sejenisnya, orang-orang yang negatif. Ya itu tadi kenapa aku mungkin sedikit ateis ya, karena nggak percaya surga neraka. Tuhan masih percaya, tapi sebenarnya tidak percaya juga bentuknya seperti tiga dewa. Tapi zaman dulu tidak ada tulisan, jadi bentuk Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa adalah pesan yang tergambar. Ketika umat atau orang awam melihat bentuk patung Brahma, patung Wisnu, patung Siwa, sudah bisa langsung menggambarkan kalau Dewa Wisnu punya banyak tangan. Jadi intinya Tuhan punya banyak tangan untuk mencipta.
September 2023. Di Indonesia memperingati gerakan G30 SPKI, gerakan Partai Komunis yang membantai 7 jenderal di Indonesia. Ini aku pakai Maxim karena mirip dengan Marxisme. Aliran komunis disebut Marx karena pendirinya adalah Karl Marx, pendiri atau yang punya ide tentang komunis yang melawan kapitalis dan melawan agama. Hampir mirip, bukan berarti Maxim adalah aliran komunis, tapi Maxim ini hampir sama dengan Marxisme. Hanya susunan hurufnya hampir mirip, bukan berarti aku menyamakan Maxim dengan Marxisme atau aliran komunis, bukan. Jadi Marxisme adalah aliran komunis, sedangkan Marx adalah kependekan dari Karl Marx, pendiri ide komunis, bapak pendiri ide komunis di dunia tentang kapitalis dan agama, melawan kapitalis dan